Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung.
Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer.
Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut
meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer.
Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut
meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer.
Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut
meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer.
Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut
meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer.
Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut
meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer.
Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut
meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer.
Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut
meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer.
Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut
meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer.
Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut
meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer.
Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI, yang menegaskan bahwa istilah awan di meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut dikaitkan dengan cuaca ekstrim yang tidak biasa. Air hujan tersebut meninggalkan
bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan merupakan pahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh hujan. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan yang dianggap tidak biasa. Air hujan tersebut disebut meninggalkan bercak di kulit dan menimbulkan mata merah. Bahkan hujan ini juga disebut mengeluarkan busa ketika ditampung. Namun klaim tersebut mendapat klarifikasi dari kalangan akademisi dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sony Setiawan SSI MSI, yang menegaskan bahwa istilah awan kontainer tidak dikenal dalam ilmu meteorologi dan lebih merupakan kesalahpahaman dalam memahami fenomena atmosfer. Sony pun menjelaskan keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, mata perih, atau busa pada air hujan bukan disebabkan oleh jenis awan tertentu. Fenomena tersebut lebih tepat dikaitkan dengan hujan asam. Hujan asam terjadi akibat gas-gas polutan di udara yang berperan sebagai inti kondensasi, lalu larut dalam air hujan, jelasnya. Belakangan ini media sosial ramai membicarakan fenomena yang disebut-sebut sebagai awan kontainer. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan cuaca ekstrim dan hujan